Your Grace. Yes, my dear. I don't know. Oke guys, kembali lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film serial Game of Thrones season 1 episode yang keempat ya guys. Yang belum nonton episode pertama bisa langsung saja klik link deskripsi biar tidak ketinggalan ceritanya. Di episode keempat kali ini kita makin penasaran bagaimana sih kelanjutan dari Ned Stark yang menjabat menjadi Hand of the King, dan apakah akan terungkap siapa dalang di balik percobaan pembunuhan Brandon. Langsung saja tanpa basa-basi kita mulai alur ceritanya. Let's go. Scene berawal di Winterfell, di mana scene tersebut memperlihatkan Bran sedang berlatih memanah. Tiba-tiba datanglah seekor burung gagak yang menghampirinya. Karena penasaran, Bran pun mengikuti burung tersebut, dan ternyata burung tersebut memiliki 3 mata di kepalanya. Bran pun terbangun dari tidurnya, ternyata yang dilihatnya hanyalah sebuah mimpi. Lalu tibalah Theon Greyjoy. Oh iya guys, kalian pasti tidak tahu Theon itu berasal dari mana. Theon berasal dari Ireland, putra dari Raja Bel Greyjoy. Dan juga karakter baru yaitu Hodor. Ia mengalami kecacatan sejak kecil dan ia hanya bisa mengucapkan satu kata, yaitu Help Bran down the hole. Ia bertugas melayani Bran untuk menggendong Bran kemanapun ia pergi. Greyjoy kemudian mengatakan bahwa Bran disuruh untuk menghadap seseorang tamu oleh kakaknya Rockstar, yang dimana Rockstar memimpin Winterfell saat ayahnya pergi bertugas di King's Landing. Tamu tersebut Tyrion Lannister yang datang berkunjung untuk bersinggah menuju King's Landing. Tyrion memberikan hadiah kepada Bran, yaitu perancangan pelana kuda untuk kondisi kaki Bran yang saat ini. Ia mengatakan bahwa pelana yang tepat untuk bisa digunakan untuk Bran, dan juga ia mengatakan bahwa orang cacat tidaklah menghalangi seseorang dalam beraktivitas. Tyrion lalu mengatakan bahwa ia akan beristirahat di Winterfell sebelum melanjutkan perjalanannya menuju King's Landing. Dan ia akan berada di rumah bordil di luar istana Winterfell. The hospitality of Winterfell is yours. Spare me your false courtesies, Lord Stark. There's a brothel outside your walls. Tyrion lalu bertemu dengan Greyjoy di luar ruangan istana. Ia bertanya kepadanya bagaimana rasanya sekarang menjadi pesuruh dari musuhmu sendiri. Ya, karena dulu ayah Greyjoy melakukan pemberontakan terhadap Seven Kingdom, dan Greyjoy pun berakhir di Winterfell dan menjadi pelayan di sana. Mendengar ucapannya tersebut, Greyjoy pun kesal terhadap Tyrion. Couldn't resist some northern arse. I'll try not to wear her out. Scene lalu berpindah ke Castle Black. Lagi-lagi kita akan bertemu dengan karakter baru yang datang ke Castle Black untuk menjadi anggota baru di sana. Dia adalah Samuel Tarly yang berasal dari Horn Hill. Bentuk badan yang gemuk dan juga penakut yang akan menjadi sahabat Jon Snow. Looks like the bastard's in low. Scene lalu berlanjut di mana Jon Snow sedang berjaga di malam hari, dan Sam pun datang dan mengatakan bahwa ia adalah teman berjaganya malam ini. Jon Snow pun mulai bertanya mengapa orang seperti Sam bisa berada di Castle Black dan bergabung dengan Night's Watch. Lalu Sam mulai bercerita tentang kisah hidupnya bahwa ia tidak berhak mendapatkan warisan dari ayahnya, maka ayahnya memberikan pilihan kepada Sam untuk mati atau bergabung dengan pasukan Night's Watch. Mendengar hal tersebut, Jon Snow merasa saya memiliki kesamaan dengan, yaitu sama-sama merasa dibuang oleh keluarganya. Selesai dari tugasnya berjaganya semalam, Jon Snow terus mendengar dan mulai muak dengan ejekan teman-temannya kepada Sam. Karena Jon tahu bahwa Sam adalah anak yang malang yang memiliki kesamaan dengan Jon. Jon mulai mengatakan kepada teman-temannya bahwa tidak ada yang boleh lagi mengejek dan menyakiti Sam. Mendengar perkataannya tersebut, anggota yang lainnya menertawakan apa yang dikatakan oleh Jon. Anggota yang lain berkata bahwa Jon sedang jatuh cinta kepada Sam. Mendengar perkataannya, Jon hanya terdiam terhadap ejekan dari anggota Night's Watch itu. Ketika malam tiba di mana Jon dan teman-temannya mengancam kepada anggota Night's Watch yang menertawakan tadi siang bahwa ia mengatakan tidak ada yang boleh menyentuh Sam, dan benarkah keesokan harinya saat berlatih, We're not going to hurt him in the training yard anymore.
You are in love, Lord Snow. One touches Sam. Attack him! You get in there. Go on, hit me. You think this is funny? Melihat hal tersebut, Sir Alisa, pelatih dari Night Force, muak dengan apa yang dilihat dan menuduh Jon Snow sebagai pelaku di balik semua ini. Ia mengatakan bahwa di luar sana perlakuan seperti ini tidak bisa terjadi. Akhirnya Jon dan Sam mendapat hukuman dari Sir Alisa untuk membersihkan meja makan yang berada di Castle Black. Dan disitulah Jon pun mulai menceritakan kisahnya dan dari mana ia berasal kepada Sam. Kembali lagi kepada kisah Daenerys dan pasukan Dothraki setelah perjalanan panjang yang mereka lalui. Akhirnya mereka setelah sampai ke tempat asalnya, yaitu Vaes Dothrak. Melihat kondisi tempat tersebut, Viserys Targaryen berkata tempat itu hanya tumpukan lumpur dan tempat orang liar. Mendengar perkataan itu, Daenerys merasa tersinggung dengan ucapan kakaknya itu, karena tempat itu adalah tempat rakyatnya sekarang. Daenerys bertanya kepada Ser Jorah apakah bisa pasukan Dothraki melawan pasukan Seven Kingdom. Ser Jorah menjelaskan bahwa pasukan Dothraki tidak bisa menyeberangi lautan karena khawatir tidak bisa memberikan minum kepada kuda-kudanya. Ia mengatakan bahwa King Robert adalah orang yang ceroboh, tetapi tidak dengan orang-orang yang berada di sekitarnya, terutama Ned yang menjabat sebagai Hand of the King sekarang. Scene lalu berlanjut di mana kakaknya Daenerys marah atas perlakuan adiknya yang selalu memerintahnya. Padahal adiknya tidak bermaksud demikian, adu mulut dan perkelahian pun tidak bisa dielakkan oleh keduanya. Daenerys lalu berkata kepada kakaknya bahwa ia muak atas perlakuan kakaknya tersebut. Daenerys lalu menceritakan tentang kakaknya kepada Ser Jorah bahwa kakaknya tidak mampu melawan pasukan Seven Kingdom, walaupun pasukan Dothraki diberikan oleh suaminya. Talk back to me. The dragon! I am a Khaleesi of the Dothraki. Scene lalu berpindah kepada ruang pertemuan Hand of the King di mana penjaga kerajaan melapor adanya kekacauan dan meminta bantuan pasukan kepada Ned. Tak lama pertemuan itu selesai dan semua orang telah pergi, tinggallah Ned Stark dan Grandmaster Pearce. Ned kemudian bertanya kepada Grandmaster tentang Jon Arryn. Ia menjawab bahwa Jon Arryn selalu datang kepadanya untuk meminta nasihat, bahkan sebelum kematiannya Jon Arryn menanyakan sebuah buku kepada Grandmaster. Buku itu adalah buku sejarah keturunan dari keluarga besar Seven Kingdom. Ned mulai penasaran apa yang dicari oleh Jon Arryn di dalam buku tersebut. Grandmaster menyebutnya sebuah petunjuk yang selalu diulang oleh Jon Arryn semasa ia masih hidup. Mendengar hal itu membuat Ned penasaran dengan apa yang dicarinya. Scene berlanjut ketika Ned kembali ke tempatnya di King's Landing. Ketika ia kembali, ia melihat Arya begitu tekun berlatih pedang. Arya mengatakan bahwa Bran sudah sadar dan menanyakan kepada ayahnya apakah Bran bisa tinggal bersamanya di King's Landing. Namun ayahnya memberitahu Arya bahwa Bran butuh istirahat dan ia tetap tinggal di Winterfell. Kembali ke Red Keep di mana Lord Baelish sedang berjalan dengan Ned. Ia menanyakan kepada Ned apakah ia sedang membaca sebuah buku dan bercerita tentang pengawal Jon Arryn bernama Ser Hook. Lalu Lord Baelish mengatakan bahwa orang-orang di sekitar istana adalah orang-orang yang sedang mematai-matainya saat ini. Baelish mengatakan bahwa datanglah ke sebuah tempat pembuatan senjata di kota. Jon Arryn sering berkunjung kepadanya sebelum kematiannya tiba. Lalu Ned Stark memerintahkan orang kepercayaannya untuk menemui Ser Hook. Namun Ser Hook tidak mau mendengarkan apapun dari orang suruhan Ned karena ia tidak mau berbicara dengan orang suruhannya. Ia lebih suka kalau ia bertemu langsung dengan Ned Stark. Scene berpindah ke kota King's Landing di mana Ned dan orang kepercayaannya datang mengunjungi tempat pandai besi, di mana Jon Arryn dulu sering mendatangi, dan ternyata Jon Arryn sering bertemu dengan seorang anak pembuat pedang bernama Gendry Baratheon. Ned bertanya kepada anak tersebut apakah dulu Jon Arryn selalu datang berkunjung, dan ia pun menjawab Jon Arryn selalu datang kepadanya dan menanyakan beberapa hal tentangnya.
Dan ternyata Ned menemukan bahwa Gendry adalah anak haram dari King Robert. Look at me. Kembali ke King's Landing di mana turnamen diberlangsungkan dan untuk pertama kali Lord Baelish bertemu dengan Sansa dan Arya. Ia berkata bahwa ia adalah sahabat baik ibunya dari dulu. Ia juga bercerita dari mana ia mendapatkan sebutan Littlefinger. Turnamen pun dimulai. Pertandingan pertama yaitu antara Ser Gregor atau The Mountain, yaitu kakak kandung dari The Hound. Ia melawan Ser Hugh Fake bekas pehal Jon Arryn. Tak butuh waktu lama untuk Ser Gregor untuk mengalahkan Ser Hugh Fake dalam pertempuran tersebut. Ser Hugh pun tewas dalam pertempuran tersebut dengan luka tusukan di lehernya. Saat kejadian tersebut, Lord Baelish mulai mencerita tentang The Hound dan dari mana ia mendapatkan luka bakar di wajahnya itu. Menurutnya luka tersebut ia dapatkan sewaktu kecil dan diakibatkan oleh kakaknya sendiri yang menceburkan kepalanya ke dalam bara api. Scene lalu berpindah ke kediaman Ned Stark. Selang beberapa lama sang ratu pun datang menghampirinya. Lalu sang ratu mulai menanyakan kepada Ned apakah tujuan utama berada di King's Landing. Ned hanya menjawab bahwa ia hanya menjalankan tugas sebagai Hand of the King. What is it you hope to accomplish? He'll do what he wants, which is all he's ever done. Scene terakhir di episode ini memperlihatkan Catelyn Stark yang sedang beristirahat di sebuah penginapan dalam perjalanan pulangnya menuju Winterfell. Yang kebetulan ia bertemu dengan Tyrion Lannister, orang yang ia kira mencoba membunuh anaknya. Sialnya untuk Tyrion, banyak kesatria yang setia pada Catelyn Stark yang juga sedang beristirahat di penginapan tersebut. Tanpa pikir panjang, Catelyn pun memerintahkan semua kesatria tersebut untuk menangkap Tyrion agar dibawa ke Winterfell dan episode pun bersambung. Oke guys, terima kasih sudah nonton. Semoga makin penasaran dengan episode selanjutnya. Bagaimana kelanjutan dari Tyrion Lannister dan kisah-kisah lainnya untuk merebutkan takhta dari The Iron Thrones. Oke, ikuti terus kelanjutan episode dari serial Game of Thrones ini and see you next video.